pemeriksaan neurologis ya pada bayi ibu. Jadi saya akan mempersiapkan alat-alat. Selanjutnya saya akan curang lebih dahulu ya Bu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan meletakkan bayi ya di bed. Oke, permisi ya di. Oke. Baik, selanjutnya saya akan mengobservasi bayi terlebih dahulu, melihat nilai kesadarannya. Oke, baik, sadar, dan juga untuk penampilan dan posturnya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu saya akan memeriksa bagian kepala untuk mengobservasi bagian bentuk kepalanya. Oke, ya. Dan selanjutnya saya akan mengukur tingkat kepala. Oke, tipikal. Baik, untuk tingkat kepalanya normal ya. Baik, selanjutnya saya akan mempalpasi bagian frontalnya dari mana. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan neuromuskular. Pemeriksaannya di bagian refleks ekstremitas superior di otot bicep brachii. Oke, dan membandingkan sisi satunya juga. Oke, baik. Selanjutnya di bagian refleks ekstremitas inferiornya di bagian patella. Oke, baik. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan respon traksi. Oke, gimana ya tadi? Itu saja saya akan melakukan pemeriksaan respon traksi ya, baik bayi ditidurkan dengan supinasi. Selanjutnya saya akan menarik tangannya hingga badannya terduduk. Oke, baik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan suspend ventral, yaitu bayi ditidurkan meski pronasi. Lalu kemudian kapan memeriksa menyangga pada badan bayi pada daerah dadanya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks patologis, yaitu refleks Babinski, dan dimana saya akan membereskan ujung dari palu refleks dari tumit ke kurva lateral hingga ke metatarsal pad. Dan saya akan melakukannya di sisi satunya. Oke, baik. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks primitif, yaitu refleks Moro. Saya akan menggendong bayinya. Oke, seperti ini. Lalu akan menjatuhkan bayi secara mendadak selama 10 hingga 15 derajat. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan refleks isap. Saya akan mengusap bagian bibir bayi. Oke, apakah ada refleks mencucu? Ya, ada. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan refleks tonik leher. Saya akan membalikkan ke kanan kiri bagian leher bayinya. Oke, seperti ini. Apakah ada refleks tangannya? Oke, baik. Oke, difleksikan. Oke, baik. Selanjutnya refleks withdrawal. Itu saya akan merangsang kembali telapak kaki bayi dengan ujung dari palu refleks. Oke. Dan dilihat apakah ada kontraksi bagian tungkainya. Oke, satunya. Oke, ada. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan refleks meluruskan leher, yaitu saya akan merotasi badan saat putaran kepala pada anak yang terlentang. Hobi gimana? Baik, selanjutnya saya akan melakukan refleks meluruskan leher. Oke, saya akan merotasikan putaran kepalanya, rotasi badan sesuai arah putaran kepalanya. Oke, dia mengikuti untuk badannya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan refleks genggam di bagian jarinya. Saya akan memasukkan jari telunjuk saya ke bagian jari tangan adiknya. Apakah ada refleks menggenggam? Ada. Yang satunya. Oke, baik, ada. Selanjutnya yaitu refleks landau. Saya akan mengangkat anaknya dalam posisi tengkurap. Oke. Lalu saya akan teguk kepalanya ke bawah sedikit.
Oke, akan kembali biasanya itu normal. Oke, baik, bayinya normal. Selanjutnya yaitu saya akan selanjutnya saya lanjutkan dengan refleks parasut, yaitu saya tetap bayi ditopang berposisi tengkurap, lalu saya akan mendadak dijatuhkan seperti terjun. Biasanya refleksnya tangannya bisa mendapatkan bawah. Oke, baik, normal. Selanjutnya yaitu refleks merapat. Oke, saya akan menopang posisi ditegakkan dan dengan bayi condong ke depan, telapak kaki menyentuh permukaan datar. Oke, baik. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan refleks menial, yaitu yang pertama yaitu kaku kuduk. Ya, saya akan tekuk ke bawah bayi secara perlahan dan halus, akan fleksikan, oke, sampai menyentuh dada. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pasien bayi akan baring, salah satu pahanya dikalikan sampai membuat sudut 90 derajat. Oke, seperti ini. Lalu akan dilakukan ekstensi kembali hingga ke 135. Untuk sisi satunya, oke, lalu diekstensikan kembali hingga untuk sisi kedua. Baik. Oke, untuk selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski, yaitu Brudzinski 1. Metodenya tangan ditempatkan di bawah kepala yang sedang dibaringkan. Kita tekuk seperti tadi kepalanya hingga menyentuh dada, dan tangan satunya di atas dadanya. Oke, seperti ini. Oke, baik. Oke, dapat fleksi dan tidak ada tungkai yang bergerak ke atas juga. Berarti normal. Kemudian yaitu Brudzinski 2, yaitu Brudzinski kontralateral leksan, yang dimana bayi sudah dibaringkan, satu tungkai akan difleksikan dan untuk melihat apakah tungkai yang lain ikut fleksi atau tidak. Oke, baik, tetap lurus. Sisi satunya, oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan Brudzinski 3, di mana saya akan menekan osteomaticum dan melihat apakah ada ekstremitas atas yang fleksi involunter. Oke, baik, tidak ada. Oke, terus selanjutnya saya akan melakukan Brudzinski 4 dengan menekan os pubisnya dan melihat apakah ekstremitas bawahnya itu fleksi secara involunter atau tidak. Oke, baik, tidak ada. Baik, untuk pemeriksaan neurologisnya sudah selesai, Ibu. Jadi untuk pada Ibu, bayinya normal ya, Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih.